Halo, bertemu lagi dengan saya, sedulur gabut. Gimana kabarnya? Sehat? Sudah makan? Tapi masih gabut? Oke, saya punya solusinya. Kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film dari Jepang tentang ibu mertua yang mantap, yang berjudul Young Mother atau dalam bahasa Jepangnya Jolmeun Euma, yang rilis pada tahun 2013. Oke, langsung saja kita masuk ke reviewnya. Tapi sebelum itu, silakan dulu klik tombol subscribe dan like-nya demi kesejahteraan bersama pastinya. Kalau sudah, siapkan tisu, sabun, dan peralatan tempur lainnya. Dan saya putar dulu intronya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan tokoh utama yang bernama Jinku. Dia adalah seorang mahasiswa di sebuah kampus. Saat itu, ia sedang berada di kelas dengan suasana sepi dan sunyi. Kemudian, datanglah seorang wanita yang bernama Junhee. Melihat suasana kelas sepi, Junhee pun merayu dan mengajak Jinku untuk melakukan adegan mantap-mantap. Sementara itu, Jinku pun langsung mengiyakan ajakan tersebut dengan senang hati. Diketahui juga mantap-mantap mereka ini sudah lebih dari sekali alias sudah biasa mereka lakukan berdua. Selang beberapa jam kemudian, setelah Junhee sampai rumah dan ia pun menghubungi Jinku, memberitahunya bahwa ia hamil. Ia juga meminta Jinku untuk bertanggung jawab karena ibu Junhee sudah mengetahuinya dan ibu Junhee ingin bertemu langsung dengan Jinku. Sementara itu, Jinku pun kaget bukan main karena ternyata saat mereka main alias bermantap-mantap, mereka tidak pernah menggunakan pengaman sehingga membuat Junhee pun hamil. Jelas luwe enak tolur. Kemudian Jinku pun memberanikan diri untuk bertemu ibu Junhee. Pada saat sampai di rumah Junhee, Jinku malah tercengang dengan paras ibu Junhee yang masih terlihat muda dan sangat seksi. Awalnya, Jinku mengira bahwa itu adalah kakek Junhee. Namun, ia ternyata adalah ibu Junhee. Ibu Junhee ini bernama Lisa. Dia adalah seorang pengusaha bar di salah satu kota tersebut. Saat sedang makan, Lisa memberitahu Jinku agar segera menikahi anaknya itu. Sementara itu, Jinku pun menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, mereka pun akhirnya menikah. Dan saat mereka melakukan ritual malam pertama, namun si Jinku malah membayangkan ibunya Junhee. Di sisi lain, ibu Junhee pun berniat ke kamar mereka untuk memberikan makanan dan minuman. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara aneh di kamar mereka. Namun, ibu Junhee ini malah terus mengintip dan mendengar suara mereka itu. Mungkin kepengen kali ya, janda muda nih. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Junhee pun melahirkan dan mereka mempunyai seorang anak perempuan. Berganti scene, Jinku pun kini sudah menjadi kepala bar di tempat mertuanya itu. Beberapa saat kemudian, Junhee menelpon suaminya dan memberi kabar bahwa ia akan pergi keluar dan akan pulang malam. Beberapa waktu kemudian, Jinku pulang ke rumah dan disambut dengan ibu mertuanya yang sedang menggendong anaknya. Mereka kemudian masuk ke rumah, namun ketika berjalan, Lisa pun mendengar suara mantap-mantap. Lalu ia bergegas mengecek suara tersebut. Dan betapa kagetnya Lisa ketika melihat suara itu adalah dari anaknya Junhee yang sedang bermantap-mantap dengan pria lain. Akhirnya Lisa pun memergoki mereka dan si pria itu pun langsung kabur. Setelah itu Lisa menjewer anaknya dan menggiring masuk ke dalam rumah sambil marah-marah. Sementara itu Jinku merasa kecewa terhadap perbuatan istrinya dan ia pun akhirnya minum ciu cangkol sangat banyak lur. Akibat kebanyakan, Jinku pun tertidur dengan pulas. Keesokan harinya, tepatnya sudah siang, Jinku dibangunkan oleh Lisa mertuanya. Dan ibu mertuanya itu pun membawa sebuah surat yang ia temukan dan ternyata surat itu berasal dari Junhee.
Di sini Junhee mengatakan ia adalah istri durhaka dan tidak baik. Ia juga meminta maaf kepada suaminya dan ibunya, dan ia pun memilih untuk minggat dari rumah. Setelah itu, Jin-gu dan ibu mertuanya pergi ke sebuah bar. Di sini mereka mabuk ciu cangkol sambil membicarakan Junhee. Setelah mengobrol, Jin-gu pun memegang tangan Lisa dan ingin menciumnya. Tapi si Lisa ini pun menolaknya. Mereka pun akhirnya kemana-mana pergi berdua dan menyebabkan Jin-gu ini merasa jatuh cinta dengan ibu mertuanya sendiri. Singkat cerita, saat Lisa sedang memberi susu buat anak Jin-gu, ia tak sengaja melihat keindahan duniawi milik ibu mertuanya itu. Setelah itu, Jin-gu pun langsung pergi ke kamarnya dan sampai di kamar, ia pun melakukan ritual colai sambil membayangkan ibu mertuanya itu. Pada keesokan harinya, terlihat Lisa ingin membangunkan Jin-gu dan ia pun terlihat kaget melihat dedek gemes si Jin-gu ini bangun mendahului si Jin-gu. Singkat cerita, mereka pun mabok lagi ciu cangkol di bar pada malam harinya. Ya, karena terlalu banyak minum, Lisa pun tidak sadarkan diri dan si Jin-gu ini pun langsung membopongnya dan membawa Lisa ke kamar. Saat di kamar, Jin-gu pun merasa mempunyai kesempatan dan mulai melucuti pakaian si Lisa. Namun saat akan memasukkan dedek gemesnya, Lisa pun tersadar dan bukannya menolak, dia justru malah menyuruh si Jin-gu untuk melanjutkan aksinya itu. Beruntungnya dirimu lur. Singkat cerita, 5 tahun kemudian Jin-gu dan Lisa sudah mempunyai anak dan terlihat Lisa sedang bermain dengan cucunya yang sekarang sudah gede dari perkawinan Jin-gu dan Junhee. Di sini tidak dijelaskan Jin-gu dan Lisa menikah atau tidak karena langsung lompat ke 5 tahun kemudian. Dan di akhir film terlihat Jin-gu sedang menggambar wajah anaknya yang dari perkawinan dengan Junhee. Jin-gu dan Lisa pun sekarang sudah hidup bahagia layaknya sepasang suami istri. Dan film pun berakhir. Oke lor, cukup sekian dan terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film ini. Sampai jumpa di alur cerita film lain lur. Bye bye.